ini pada saat pelaksanaan Apkasi Otonomi Expo ini dijadwalkan terlaksana pada tanggal 7 hingga 9 Juli lalu. Namun karena ada wabah pandemi COVID, sehingga pelaksanaan Apkasi Otonomi Expo tahun 2021 ini diundur menjadi tanggal 20 hingga 22 Oktober mendatang. Dan pelaksanaannya tetap dilaksanakan di Jakarta Convention Center, Senayan di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, untuk tidak berpanjang waktu, kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur Eksekutif Apkasi, Bapak Sarman Simanjorang. Kepada Bapak Sarman, kami persilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Ibu Bupati atau Wakil Bupati dan Kepala Dinas SKPD yang terkait yang berkenan menghadiri acara kami pada siang hari ini. Dan kami lihat juga kami khusus sapa Ketua Bendahara Umum Apkasi, Ibu Tatu, Bupati Serang. Selamat bergabung Ibu. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkah dan ridhonya kita dapat bersilaturahmi, bertemu pada siang hari ini via virtual dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Sekretariat Apkasi sengaja melakukan acara ini untuk memberikan update terakhir mengenai persiapan Apkasi Otonomi Expo 2021 yang tertunda di tahun 2020. Yang sejogjanya kita laksanakan setiap tahun, tapi tahun 2020 kita tidak bisa melaksanakan karena pandemi COVID-19. Nah, untuk tahun ini sampai saat ini kami dari Sekretariat Apkasi perlu kami laporkan akan senantiasa intens berkomunikasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian juga minggu yang lalu kami juga baru ketemu dengan Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Kemudian juga kami juga melakukan koordinasi dengan Satgas COVID, juga dengan Mabes Polri. Kami juga melakukan intens mengenai persiapan daripada acara ini. Ini nanti akan kembali kepada level daripada COVID-19, khususnya PPKM. Di Jakarta, PPKM sudah turun ke level 3, dan mudah-mudahan sampai saat ini kita lihat bahwa PPKM ini sangat efektif untuk mengendalikan dan menekan laju penyebaran COVID-19. Nah, kita harapkan dalam ke depan ini semakin turun, sehingga persiapan dan penyelenggaraan Apkasi Otonomi Expo tahun 2021 ini harapan kita tidak mengalami kendala dan bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang telah kita tetapkan. Sampai saat ini kami juga sudah melakukan paparan di Kementerian Pariwisata yang dihadiri juga oleh Satgas dan juga Mabes Polri mengenai prokes yang akan kita laksanakan nantinya dalam pelaksanaan daripada Apkasi Otonomi Expo ini. Karena memang walaupun nanti kita sudah diberikan izin, akan tetapi prokes tetap dilaksanakan. Misalnya mulai daripada alur masuknya, kemudian juga batasan pengunjungnya, kemudian juga nantinya adalah para pengunjung yang harus divaksin, kemudian juga penjaga stand dan juga para kontraktor juga sudah harus divaksin, dan juga sebelumnya juga sudah didahului dengan antigen. Jadi memang ini prinsip-prinsip yang sudah diberikan kepada kita dan kita harus melaksanakan berbagai aturan-aturan itu. Dan sampai saat ini kami laporkan tidak memiliki kendala dalam hal ini,
dan kita sudah siapkan semaksimal mungkin. Nanti secara teknisnya akan disampaikan oleh project manajernya Pak Udin nanti secara panjang lebar. Kami sangat meminta doa dan dukungan dari Bapak Ibu semuanya supaya persiapan acara ini bisa berjalan secara lancar, dan target kita untuk pelaksanaan Apkasi Otonomi Expo ini bisa juga berjalan dengan lancar sampai dengan hari hanya nanti. Demikian mungkin pengantar dari saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur Eksekutif Pak Sarman Simanjorang menyampaikan updating bagaimana kondisi terakhir dari rencana pelaksanaan kegiatan Apkasi Otonomi Expo 2021. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, marilah kita sama-sama menyaksikan video teaser tayangan dari Apkasi Otonomi Expo 2021. Apkasi Otonomi Expo telah mengiringi pelaku ekonomi daerah dari berbagai sektor untuk melebarkan jangkauan usahanya. Tahun 2017, Apkasi Otonomi Expo hadir dengan tema menumbuh kembangkan jiwa entrepreneur dalam menghadapi persaingan global. Tahun 2018 kembali hadir dengan tema meningkatkan daya saing daerah dalam merebut pasar global. Lalu, tahun 2019 dengan tema kemitraan bisnis untuk meningkatkan ekonomi lokal berkelanjutan. Setiap tahunnya berbagai inovasi dilakukan untuk menciptakan wadah transaksi ekonomi berbasis kabupaten. Dalam 3 tahun ini, Apkasi Otonomi Expo secara rutin menjaring 350 peserta, 19 negara, 10.000 pengunjung, dan total transaksi 2 triliun rupiah. Kini di masa pandemi, kita dipanggil untuk bersatu sebagai Bentar, bangsa kamu dan jangan kena negara. ini nih. Apkasi sebagai wadah kerjasama antar kabupaten seluruh Indonesia mendukung upaya serius pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami mengajak segenap anggota Apkasi di seluruh Indonesia, serta kementerian dan lembaga terkait termasuk BUMN, BUMD, dan swasta nasional untuk ikut berpartisipasi aktif menjadi peserta Apkasi Otonomi Expo 2021. Daerah bangkit, ekonomi terungkit. Mari dukung dan ramaikan Apkasi Otonomi Expo 2021. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian video teaser dari Apkasi Otonomi Expo 2021. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan oleh Pak Direktur tadi, bahwa untuk penjelasan teknis akan disampaikan oleh Project Manager dari Apkasi Otonomi Expo, yaitu Bapak Saifuddin Kai. Kepada Pak Saifuddin Kai, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Mirza, Bapak Moderator. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bendahara Umum Apkasi, Ibu Tatu, Bupati Serang, kemudian Bapak Ibu Bupati yang bergabung dalam Expos Apkasi Otonomi Expo ini, Pak Direktur Eksekutif Apkasi, Bapak Sarman Simanjorang, terima kasih seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mirza selaku moderator. Di sini kami hanya ingin merefresh sebenarnya, seperti juga Pak Direktur Eksekutif sampaikan tadi, terkait dengan pelaksanaan Apkasi Otonomi Expo. Karena memang perkembangan setelah penundaan dari Apkasi Otonomi Expo ini yang seyogianya kita laksanakan pada tanggal 7 sampai 9 Juli kemarin, itu banyak perkembangan-perkembangan yang mungkin harus diupdate kepada para peserta begitu, agar para peserta juga dapat mempersiapkan pamerannya dengan baik, termasuk rangkaian-rangkaian kegiatan yang mungkin nanti bisa diikuti oleh para peserta begitu. Nah,
yang pertama sebelum kami sedikit memaparkan hal-hal teknis, seperti tadi Pak Direktur Eksekutif sampaikan terkait dengan prosedur CHSE yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Kemenparekraf, kemudian Kepolisian, kemudian Satgas COVID, dan Kementerian Kesehatan, itu akan kita tayangkan lagi untuk merefresh sehingga nanti para peserta benar-benar dapat mengikuti pada saat pelaksanaannya nanti mengikuti protokol kesehatan dan prosedur CHSE gitu. Itu beberapa. Apa ini? Saya pakai warna ini. Warnanya hitam kayak ini. Jangan ambil tuh koi. Ambil tuh. Enggak sih, jangan ambil tuh bantal. Ya, mau nanti. Bisa ya? Maaf Bapak Ibu, ada kesalahan teknis. Kita ulang lagi ya. Ini kok gitu-gitu ya. Baik, Bapak Ibu, jadi registrasi pengunjung itu semuanya online. Seperti yang memang kita sampaikan terdahulu, semua pengunjung harus registrasi online melalui website Apkasi, begitu ya. Termasuk dia sudah vaksin atau belum, itu sudah ada formnya di situ. Nah, kita juga punya pendaftaran pengunjung secara online, gitu ya. Nah, kita akan menempatkan semacam help desk begitu, tapi tidak tidak offline untuk pendaftarannya, tetap secara online. Jadi help desk itu hanya membantu para pengunjung yang hadir on the spot untuk mengisi form yang ada di webnya Apkasi Otonomi Expo begitu. Next, Pak Rudi, silakan.
Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta Expo, ini di Selasar ini adalah venue untuk pembukaan Apkasi Otonomi Expo yang memang pengunjungnya itu dibatasi karena masih mungkin nanti adanya PPKM ataupun tidak supaya menghindari kerumunan yang terlalu banyak begitu. Nah, kita sedang mengusahakan dan sudah akan mengirimkan surat ke Pak Presiden Joko Widodo itu untuk membuka secara hybrid gitu ya kepada di Istana Negara. Jadi memang untuk pembukaan kali ini kita tidak mengundang banyak orang begitu dan karena atas saran dari Satgas Covid, kemudian dari kepolisian juga jumlahnya hanya terbatas. Dan kalaupun dibuka oleh Presiden, itu tempatnya di Istana Negara, begitu secara hybrid. Nanti mungkin akan ada beberapa bupati atau dewan pengurus yang berada di Istana Negara dan sisanya itu ada di lokasi pameran. Demikian. Next, Pak. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, baik yang tadi Pak Rudi, ke yang tadi itu. Nah, stop. Nah, ini adalah LED untuk informasi komoditi yang dipamerkan oleh para peserta ataupun program-program yang diekspos oleh para peserta. Nah, di LED komoditi informasi ini, semua peserta bisa menayangkan komoditi-komoditi unggulannya. Kemudian, kalaupun swasta ataupun kementerian bisa menampilkan programnya di di LED komoditi informasi ini. Jadi nanti siapapun peserta yang ingin menayangkan ini bisa mengirimkan baik berupa gambar ataupun video kepada panitia begitu ya. Nanti bisa dikirimkan melalui Ervin ataupun ke Ibu Rai gitu ya. Next. Baik. Jadi kita akan bikin setelah ada di dalam hall, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jalur masuk pengunjung itu adalah satu arah. Jadi tidak akan ada crossing antar pengunjung. Jadi kita sudah atur lalu lintas pengunjung itu hanya satu arah. Jadi kalau bisa diteruskan sedikit, Pak Rudi, diteruskan. Nanti kita bisa lihat dari atas. Kira-kira beginilah Bapak-bapak, Ibu-ibu nanti kalau dilihat dari atas itu tampilannya akan seperti ini. Jadi akan satu arah seluruh jalur pengunjung itu, tidak akan ada crossing. Jadi pengunjung itu bisa melihat kanan kiri, depan belakang karena satu blok itu kita hanya 4 stand yang semua sisinya itu terbuka. Artinya semua pengunjung tidak perlu lagi crossing sana sini untuk melihat stand,
tapi bisa dengan leluasa hanya dengan satu jalur aja mereka bisa mengunjungi stand-stand yang ada di venue gitu ya. Next. Pengunjung itu adalah pintu masuk pengunjung itu ada di hall A dan pintu keluarnya ada di hall B. Jadi tidak akan ada crossing tadi maksudnya juga. Jadi semua pengunjung masuk lewat hall A, kemudian keluarnya lewat hall B. Jadi kita akan mengurangi yang namanya ada kerumunan-kerumunan seperti itu. Nah, di sini untuk para pekerja gitu ya. Terusin aja Pak Rudi. Terus ini secara dari atas bisa kita lihat nanti jalurnya akan seperti ini. Nah, terkait dengan para kontraktor, jadi semua barang-barang kontraktor pada saat setup maupun nanti pada saat loading itu akan disinfektan semuanya barang-barangnya sebelum masuk ke venue begitu ya. Dan semua para pekerja dari kontraktor itu kita akan antigen sebelum bekerja dan juga harus menunjukkan kartu vaksin gitu ya. Itu udah prosedur yang diterapkan oleh Satgas Covid. Jadi artinya begini, secara umum kita akan memastikan seluruh prosedur protokol kesehatan maupun CHSE yang sudah ditetapkan oleh Satgas Covid, Kementerian Kesehatan, kemudian Kemenparekraf maupun kepolisian itu kita laksanakan dengan pasti gitu ya, dengan mutlak. Karena ini kita juga tidak ingin ada sesuatu terjadi pada saat pelaksanaan Apkasi Otonomi Expo begitu. Oke, itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta Expo terkait dengan CHSE maupun protokol kesehatan yang akan kita terapkan di Apkasi Otonomi Expo mendatang. Sekarang saya hanya sedikit untuk merefresh terkait dengan teknis Apkasi Otonomi Expo nanti. Jadi agar baik tanggal-tanggalnya maupun kapan Bapak Ibu bisa masuk barang-barang, kemudian apa yang harus apa itu yang harus mungkin perlu di-refresh lagi begitu ya. Silakan Pak Sandi. Baik, next Sandi. Terus ini saya pikir sudah paham semua. Terus Sandi terus. Ya, jadi untuk waktu dan tempat saya tegaskan lagi ini Rabu sampai Jumat tanggal 20 sampai 22 Oktober 2021 ya. Di Hall A dan Hall B Jakarta Convention Center. Next. Lanjut Pak Sandi. Nah, sebentar. Ini adalah side event atau rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan pada saat Apkasi Otonomi Expo. Yang pertama, saat bersamaan dengan
Apkasi Otonomi Expo itu ada Business Matching Forum yang kita akan laksanakan secara hybrid, yang konsepnya sebenarnya sudah kita jelaskan pada saat technical meeting lalu. Nah, kemudian ada pemilihan Putri Otonomi Daerah 2021. Nah, pemilihan Putri Otonomi Daerah 2021 ini, rangkaian kegiatannya itu sudah dilaksanakan sejak Januari, kalau saya tidak salah itu. Sejak Januari itu sudah dilaksanakan rangkaian kegiatannya. Dan sampai saat ini sudah ada 5 finalis, ya, 5 finalis yang akan memperebutkan gelar juara siapakah Putri Otonomi Daerah 2021. Nah, ke depan ini saya sekaligus umumkan, mungkin ya nanti secara resmi akan disampaikan oleh Pak Direktur Eksekutif bahwa pemilihan Putri Otonomi Daerah tahun depan itu tidak lagi menjadi rangkaian Apkasi Otonomi Expo, tapi akan dilaksanakan secara mandiri dan dibarengi dengan hari jadi Apkasi, begitu, setiap tanggal 30 Mei, begitu ya. Dan tempatnya akan berpindah-pindah. Artinya tidak akan di Jakarta secara terus-menerus, tapi ini bisa menjadi pilihan daerah, gitu ya. Di daerah manapun itu bisa kita lakukan. Jadi tergantung nanti kesiapan dari daerah yang kita minta ataupun daerah yang bisa meminta tempatnya menjadi tuan rumah pemilihan Putri Otonomi Daerah ke depan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah lomba karya tulis jurnalis, gitu ya. Jadi itu sudah dilaksanakan rangkaiannya itu dari Januari sampai sekarang, gitu ya. Dan sekarang ini sudah ada 39 karya tulis yang masuk ke Apkasi, dan tahap sekarang ini sudah memasuki penilaian dari juri yang independen yang sudah kita siapkan. Next, Pak Rudi. Terus next. Nah, ini layout Apkasi Otonomi Expo. Next, Sandi. Nah, ini tahap pelaksanaannya mungkin perlu diingat lagi, bahwa Bapak perlu di-refresh lagi. Jadi untuk pembangunan stand, ya, baik stand standar maupun stand khusus, itu tanggal 18 sampai tanggal 19 Oktober 2021. Kemudian loading barang untuk display-display pameran, begitu ya, itu tanggal 19 Oktober 2021 dan pembukaannya tanggal 20 Oktober 2021. Kemudian penutupan tanggal 22 Oktober dan pembongkarannya itu adalah juga di tanggal 22 Oktober setelah acara penutupan. Next. Nah, ini tentunya penasehat dan pembina dari Apkasi Otonomi Expo. Di sini ada Ketua Dewan Pembina Apkasi, Pak Mardani Maming, kemudian ada Ketua Umum Apkasi, Bapak Sultan Rizka, Tuanku Kerajaan, kemudian ada Sekjen Apkasi, Pak Adnan Purihta Ihsan, kemudian ada Bu Tatu, Bendahara Umum Apkasi, Bupati Serang, dan tentunya penasihat khusus Apkasi Prof. Rias, dan terakhir adalah Direktur Eksekutif Apkasi Bapak Sarman Simanjorang. Next. Nah, ini yang perlu diingat Bapak Ibu, baik untuk para peserta maupun para kontraktor. Ya, jadi marking dan setup itu adalah tanggal 18 sampai 19 Oktober 2021. Mulai pukul 0.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Jadi bukan timur, ya. Silakan next. Nah, seluruh pekerjaan floor marking dan setup dilakukan oleh official kontraktor Apkasi Otonomi Expo. Jadi semuanya floor marking itu dilakukan oleh official kontraktor.
Nah, seluruh pekerjanya itu tentunya harus mengisi biodata dan melampirkan fotokopi KTP ini untuk tracking dan tracing gitu ya. Ini keperluannya untuk protokol kesehatannya seperti itu. Next. Nah, seluruh pekerja official itu harus dilakukan tes swab antigen, termasuk harus menunjukkan kartu vaksin. Jadi mohon maaf kepada para kontraktor gitu ya, karena ini memang sudah peraturan yang tidak atau yang belum divaksin, walaupun di antigen itu tetap tidak bisa. Jadi syarat utamanya adalah dia sudah divaksin dan nantinya sebelum bekerja dia harus dilakukan tes swab antigen. Nah, jadi petugas swabnya itu sudah siap nanti di venue yang sudah ditetapkan. Nah, ini official kontraktor jam 7 itu sudah mulai bisa dilakukan swab antigen. Jadi nanti kami akan atur supaya tidak ada kerumunan setiap PT gitu ya yang kontraktor itu akan kita atur lalu lintasnya supaya tidak ada kerumunan gitu. Nah, kalau yang tesnya negatif, tentu kita akan silahkan untuk bekerja dengan menggunakan masker tentunya. Dan kita akan berikan gelang warna hijau. Ini sebagai tanda bahwa pekerjanya itu sudah negatif hasilnya gitu ya. Next. Nah, kemudian yang tentunya kalau positif mudah-mudahan tidak ada gitu ya. Tentunya akan kita pisahkan dan kita serahkan kepada perusahaan kontraktornya masing-masing untuk ditindaklanjuti gitu ya. Dan yang sudah dites, diswab para pekerja, para kontraktor itu yang hasilnya negatif tentu tidak boleh diganti. Artinya kalau diganti, penggantinya juga harus melakukan swab antigen, gitu ya. Next. Nah, ini kita juga sampai harus mengatur lalu lintas kendaraan pembawa barang-barang official kontraktor. Jadi kita tidak ingin adanya kerumunan di depan area loading. Nah, jadi nanti kita akan atur semua harus parkir di tempat parkir dulu, dan nanti kita akan atur lalu lintasnya. Untuk loading mungkin 3 truk dulu masuk ke area loading, kemudian setelah 3 truk itu pergi, kemudian masuk lagi 3 truk begitu ya. Jadi nanti kita akan atur sedemikian rupa supaya tidak terjadi crowd. Next. Nah, ini show days-nya. Ini tanggal seperti yang tadi kita sebutkan, itu tanggal 20 sampai 22 Oktober, itu mulai pukul 9. Ya. Next. Nah, ini khusus para penunggu stand gitu ya, atau petugas stand ya, itu hanya diperbolehkan 2 orang. Jadi hitungannya begini, kalau menurut Satgas, rekomendasinya Satgas COVID, 2 orang itu untuk per 9 meter persegi. Karena kita ukurannya 9 meter persegi, artinya cuma 2 orang yang diperbolehkan ada di tempat itu. Tapi kalau para eksibitor itu punya 4 stand, artinya ya tinggal dikalikan aja 4 kali 2, begitulah ininya. Hitungannya begitu. Kalau ada 2, artinya ada 4 yang boleh menunggu standnya, begitu ya. Nah, sebelum penjaga stand tersebut bekerja, tentunya akan kita lakukan tes swab antigen. Jadi semuanya itu memang harus clear. Dan ini sudah aturan dari JCC sendiri gitu ya. Bahwa semua orang yang terlibat atau yang masuk ke area JCC pada saat ada event, itu semuanya harus diswab antigen. Termasuk dari staf-stafnya JCC maupun dari panitianya.
panitia juga nanti akan di swab antigen gitu ya sebelum bekerja di area pameran begitu. Next. Nah ya tentunya kalau negatif kita persilahkan untuk bekerja gitu ya. Nah kalau yang hasilnya positif nanti akan kita akan siapkan ruangan khusus untuk ditangani secara khusus pula. Next. Nah, ini khusus untuk registrasi ya. Jadi seluruh registrasi pengunjung ini sudah saya sebutkan tadi di video tadi. Seluruh registrasi pengunjung itu dilakukan secara online. Jadi tidak ada yang secara offline. Semuanya secara online. Kalau ada pengunjung yang on the spot tiba-tiba datang ke lokasi pameran, tetap kita treat itu untuk registrasinya secara online karena kita akan menyiapkan helpdesk di situ ya. Dan seluruh peserta dan pengunjung itu harus sudah divaksin. Minimal vaksin pertama. Jadi minimal vaksin pertama. Jadi untuk menunjukkan bukti vaksin saat memasuki lokasi Apkasi Otonomi Expo bisa melalui aplikasi Peduli Lindungi gitu ya. Kemudian seluruh calon pengunjung itu melakukan pendaftaran melalui form. Nah, ini yang linknya itu yang tadi saya sebutkan itu di websitenya Apkasi Expo. Nanti di apkasiexpo.com/registrasi. Nah, ini akan mendapatkan notifikasi melalui email nanti calon pengunjung yang sudah daftar dan mendapatkan barcode. Jadi nanti masuknya itu kita akan scan barcode-nya. Jadi artinya kita sudah benar-benar safe penyelenggaraan ini dengan protokol kesehatan yang ya memang harus cukup ketat begitu karena ini melibatkan cukup banyak orang gitu ya. Next Pak Sandi. Nah ini di entrance area itu kita akan seperti lazimnya memasuki tempat-tempat yang menimbulkan crowd gitu ya. Jadi kita akan scan barcode, juga akan dilakukan ukur suhu, gitu juga menggunakan standing thermal. Kita akan siapkan standing thermalnya di pintu masuk, gitu ya. Jadi ini yang kita pakai adalah standar Kementerian Kesehatan. Jadi kalau di atas 37,3 derajat itu artinya tidak normal dan itu kami tidak perbolehkan untuk masuk di atas 37,3. Oke, next. Nah, semua pengunjung yang sudah memenuhi kriteria itu akan kita berikan gelang warna biru. Jadi artinya kalau sudah mendapatkan gelang, artinya pengunjung itu artinya bisa dikatakan sehat gitu ya, dan boleh memasuki area pameran gitu. Nah, ini dalam sekali waktu maksimal pengunjung yang diperbolehkan di dalam hall itu adalah 200 orang dalam satu waktu. Artinya kalau sudah 200 di dalam, kita akan stop yang masuk setelahnya. Kalau sudah keluar 20 misalnya, atau 10 yang keluar, kita akan memasukkan kembali 10 orang. Begitu ya. Jadi total di dalam itu pengunjung ya, khusus pengunjung itu adalah 200 orang. Ini memang keterbatasan-keterbatasan yang harus kita ya pahami bersama lah begitu di era pandemi seperti ini. Karena memang kita juga tidak ingin sesuatu terjadi pada saat pelaksanaan Apkasi Otonomi Expo kita gitu ya. Jadi kita harus sama-sama menjaga lah begitu. Next. Nah, nanti petugas pintu masuk itu akan menghitung jumlah pengunjung dengan cara yang sudah kita teknisnya sudah kita tetapkan begitu ya, dan akan menghentikan setelah 200. Nah, di pintu keluar itu akan berkoordinasi dengan petugas di pintu masuk gitu ya. Karena kita akan secara online itu berhubungan antara pintu masuk dan pintu keluar. Jadi secara otomatis kita akan mengetahui berapa yang keluar dan kemudian kita harus berapa yang memasukkan orang gitu ya. Next.
Nah, panitia akan menyiapkan area khusus bagi antrian pengunjung. Nah, jadi bagi pengunjung yang belum yang masih harus menunggu gitu ya, karena di dalam sudah ada 200 orang, itu akan kita siapkan nih tempatnya. Dan tempatnya juga kita akan atur sedemikian rupa supaya tidak berkerumun begitu. Nanti setelah berkurang di dalam, kita akan masukkan pengunjung lagi yang antriannya yang duluan gitu ya. Next. Nah, ini di hall area. Panitia itu tentu akan menempatkan petugas-petugas satuan Satgas Covid gitu ya, dengan rompi khusus. Jadi nanti kami akan menempatkan mungkin di perempatan atau perempatan crossing gitu ya di dalam area itu Satgas Covid untuk mengatur lalu lintas pengunjung. Jadi agar tidak terjadi kerumunan. Tadi sudah secara visual sudah ditayangkan, lalu lintas pengunjung itu akan diatur satu arah dan tidak ada crossing antar pengunjung gitu. Next. Nah, ini tentunya tugas dari Satgas Covid yang di dalam tadi itu adalah untuk menjaga agar tidak ada kerumunan dan memperingatkan kepada para pengunjung itu harus menjaga jarak saat berinteraksi dengan staf yang bertugas yang menunggu stand gitu ya. Dan para pengunjung itu tidak diperbolehkan memasuki stand. Jadi kalau memang tertarik, petugas stand itu yang akan maksud saya begini, jadi kalau ada pengunjung yang tertarik dengan salah satu komoditi gitulah contohnya, yang ada di dalam, petugas stand yang akan mengambilkan dan akan memperlihatkan kepada para pengunjung yang tertarik itu gitu. Jadi tidak ada pengunjung yang langsung masuk ke stand begitu. Kemudian pengunjung yang akan membeli komoditi itu disarankan tidak menggunakan uang cash. Jadi nanti panitia akan berusaha untuk menyiapkan mesin cashless gitu ya. Next. Nah ini tadi saya bilang panitia akan melakukan counter atau kasir khusus untuk pembelian secara cashless. Udah kita akan tempatkan di sana. Terus kemudian ini waktu untuk para pengunjung di dalam itu kita tetapkan tidak melebihi batas waktu 3 jam gitu ya. Jadi batas waktunya hanya 3 jam, tidak lebih dari 3 jam. Nah, untuk memberikan kesempatan kepada pengunjung lain untuk memasuki area pameran. Next. Nah ini di exit area ya. Jadi setelah pengunjung keluar, dia juga akan melakukan scan barcode. Itu yang tadi saya bilang, konektivitas antara pintu keluar dan pintu masuk begitu. Begitu pengunjung akan keluar dan dia men-scan barcode, artinya yang di pintu masuk itu sudah tahu berapa pengunjung yang keluar, dan yang di pintu masuk itu akan memberikan kesempatan kepada pengunjung lain untuk memasuki area pintu masuk gitu ya, area pameran. Nah ini juga kita juga akan menempatkan Satgas Covid untuk di area pintu keluar gitu. Jadi biasanya kan kalau sudah keluar itu nanti akan ada kerumunan dia segala macam. Itu kita akan untuk menghindari hal-hal tersebut, kita juga akan menempatkan Satgas COVID-19 AOE gitu ya. Next. Nah, untuk acara pembukaan, jadi acara pembukaan itu akan dilakukan secara hybrid, dan kita sudah rencananya akan dibuka oleh Pak Presiden itu di Istana Negara. Kemudian peserta offline di venue gitu ya, itu maksimal itu ini sebenarnya 200, ini bisa 200 orang kalau di venue.
kami sudah konsultasi ke ke Satgas Nasional, itu bisa 200 orang. Jadi dengan menggunakan masker, face shield, dan jarak antar kursi itu 1,5 meter. Itu rekomendasi dari Satgas. Kemudian peserta acara pembukaan sebelum memasuki tempat acara harus melakukan tentunya registrasi online, kemudian hal-hal lain seperti mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, kemudian diukur suhu, dan menggunakan masker tentunya. Nah, tadi peserta atau pengunjung atau undangan yang suhunya lebih dari 37,3 itu tidak akan diperkenankan masuk tempat acara. Next. Nah, untuk acara penutupan sendiri itu kita lakukan di tempat yang sama untuk acara pembukaan itu di foyer Hall A. Kemudian acara penutupan hanya melibatkan para peserta dan panitia tanpa melibatkan pihak luar. Kemudian jarak antar kursi adalah tetap 1,5 meter dan maksimal ini bisa 200 orang sebenarnya. Ini bisa 200 orang. Dan peserta acara penutupan sebelum memasuki tempat acara seperti pada saat pembukaan itu harus registrasi online, kemudian diukur suhu dan menggunakan masker, gitu ya. Next. Nah, ini pembongkaran stand. Ini khusus untuk para kontraktor. Jadi pembongkaran oleh official kontraktor itu dilakukan pada tanggal 22 Oktober pukul 17.00. Jadi walaupun misalnya penutupan itu belum selesai pada pukul 17, itu kontraktor tidak boleh membongkar. Jadi harus kelar dulu rangkaian acara Apkasi Otonomi Expo, baru kontraktor boleh membongkar stand-stand. Tapi walaupun misalnya penutupan itu terjadi sebelum pukul 17, ya. Nah, kontraktor itu harus tetap mulainya pukul 17.00. Jadi tidak boleh kurang, lebih boleh, artinya gitu. Jadi pukul 17 itu merupakan mulainya. Tapi kalau acara penutupan mundur, artinya mungkin pukul 17.30, ya mulainya harus 18.00 gitu ya. Itu untuk pembongkaran stand. Nah, seperti tadi jika staf-staf official kontraktor itu yang melakukan pembongkaran, itu beda orangnya dengan yang set up terdahulu, maka harus dilakukan swab antigen. Jadi makanya diharapkan pada saat setup dan pembongkaran itu orangnya harus sama. Jadi kita juga mudah untuk melakukan tracking dan tracingnya ya gitu ya. Jadi untuk pembongkaran ini harus selesai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat tanggal 22 Oktober. Ya, next. Nah, ini tadi sudah jelas, ini untuk yang berbeda orangnya gitu ya. Kalau yang melakukan pembongkaran itu berbeda, dia harus menjalani swab antigen. Next. Nah, ini juga untuk lalu lintas kendaraan ya, untuk membawa barang-barang official kontraktor. Nanti kita akan atur sedemikian rupa agar tidak jadi penumpukan dan kerumunan para pekerja. Next. Next. Nah, ini trash atau tempat sampah terpisah di ruangan swab antigen untuk sampah medis dan non medis. Ini bentuknya akan seperti ini. Jadi nanti bisa dibedakan. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan salah satu rumah sakit swasta di daerah BSD, gitu ya. Next. Kita akan selalu standby-kan 1 unit ambulans, gitu ya, di dekat pameran lokasi pameran kita. Jadi tempatnya akan yang mudah dijangkau, gitu ya. Kalau
ada kejadian yang tidak sama-sama kita inginkan, gitu ya. Nah, kemudian kita juga akan menempatkan wastafel portable lengkap dengan sabun dan hand sanitizer di beberapa tempat, di beberapa spot yang sudah kita tentukan. Next. Nah, ini catatan khusus gitu ya, yang perlu diperhatikan. Jadi seluruh panitia yang terlibat itu harus melakukan tes swab antigen. Kemudian seluruh panitia yang terlibat harus sudah divaksin tentunya. Jadi kalau panitia tidak ada staf Apkasi yang belum divaksin, itu tidak akan menjadi panitia di Apkasi Otonomi Expo ini. Kemudian seluruh staf JCC yang terlibat juga harus melakukan swab antigen dan tentunya juga sudah divaksin, minimal vaksin tahap pertama, gitu ya. Jadi mungkin itu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta Apkasi Otonomi Expo terkait dengan hal-hal teknis yang mungkin bisa bisa diikuti nantinya pada saat pelaksanaan Apkasi Otonomi Expo tanggal 20 sampai 22 Oktober gitu. Nah, pada kesempatan ini juga kita juga mendapatkan semacam, kita sudah melalui rangkaian, ada beberapa rangkaian kegiatan Apkasi Otonomi Expo seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Salah satunya itu adalah pemilihan putri otonomi daerah, gitu ya. Yang kedepannya untuk tahun depan itu akan kita ganti nama menjadi Apkasi pemilihan Putri Otonomi Indonesia, gitu ya. Pemilihan Putri Otonomi Indonesia. Jadi bukan lagi pemilihan Putri Otonomi Daerah. Jadi pemilihan Putri Otonomi Daerah itu nanti akan kita lakukan di tingkat lokal, dan untuk pemilihan tingkat nasionalnya itu akan di pemilihan Putri Otonomi Indonesia, gitu ya. Dan nanti tempatnya itu akan kita berganti-ganti, gitu ya, baik di kabupaten yang kita minta maupun kabupaten yang ingin tempatnya itu dijadikan tuan rumah untuk pemilihan Putri Indonesia, pemilihan Putri Otonomi Indonesia, gitu ya. Nah, sebelum nanti akan ada expose sedikit dari beberapa atau dari 5 finalis, ya, dari 5 finalis peserta pemilihan Putri Otonomi Daerah. Jadi nanti silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa mungkin bisa menilai nanti para putri-putri kabupaten kita ini yang berpotensi yang memiliki potensi yang smart begitu ya. Kalau kami perhatikan memang potensinya sangat luar biasa para putri ini yang bisa membawa atau mempromosikan daerahnya masing-masing, gitulah. Sebelumnya itu kami akan memainkan video ya sedikit ya Pak Rudi ya, video terkait dengan pemilihan Putri Otonomi Daerah ini. Silakan Pak Rudi. Halo, saya Tabita Wijayanti, Putri Otonomi 2019. Bersama mari kita majukan dan promosikan kabupaten kita dengan cara mengikuti pemilihan Putri Otonomi tahun 2021. Follow Instagram Putri Otonomi Daerah dan daftarkan dirimu segera. Salam Pesona Indonesia.
Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta Apkasi Otonomi Expo, tadi sudah kita saksikan video para finalis, 5 finalis putri otonomi daerah dari sekian ribu yang mendaftar. Saya lebay sih sebenarnya, bukan sekian ribu. Jadi dari banyak peserta putri kabupaten-kabupaten yang mendaftar gitu ya, ini sudah disaring 5 finalis menuju final yang akan dilaksanakan tanggal 20 sampai 22 Oktober mendatang gitu ya. Ini putri-putri yang sangat potensial, yang sangat smart dan bisa membawa kabupaten masing-masing itu bisa mempromosikan lah kabupaten-kabupaten daerahnya gitu ya untuk bisa terkenal secara nasional maupun global. Karena memang yang terpilih ini itu persyaratannya memang cukup cukup ketat gitu ya. Selain komunikasi yang dinilai, itu juga kepintaran juga dinilai. Kemudian pengalamannya juga sangat banyak begitu ya. Nah, di sini kita mendapatkan kesempatan gitu ya untuk lebih mengenal lagi 5 finalis putri ini dan mereka sudah bergabung dalam acara ini. Jadi nanti kami akan memperkenalkan satu persatu. Silakan kepada para putri nanti secara bergantian ya. Untuk memperkenalkan dirinya. Ini ada 5 finalis, saya sebutkan lagi. Ini ada dari Bogor, Kabupaten Bogor, kemudian Kabupaten Tanggamus, kemudian ada dari Kabupaten Musi Banyu Asin, kemudian dari Kabupaten Darmasraya, dan kemudian ada dari Kabupaten Berau. Halo semua, mudah-mudahan sehat ya. Oke, kami persilakan sekarang untuk yang pertama Mbak Devi Purnamasari dari Kabupaten Bogor. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, salam hormat untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat selalu. Perkenalkan, saya Devi Purnamasari, finalis besar pemilihan Putri Otonomi Daerah tahun 2021 dari Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saya mengucap syukur alhamdulillah atas anugerah yang luar biasa banget yang sudah diberikan kepada saya bisa menjadi finalis 5 besar pemilihan Putri Otonomi Daerah yang diadakan oleh Apkasi ini dari 416 kabupaten. Proses menuju 5 besar ini sudah banyak sekali pengalaman baru yang saya dapatkan. Selain dari juri, kita juga mendapatkan pengalaman baru dari motivator yang disiapkan oleh panitia. Selain itu juga kita bisa berbagi pengalaman dengan putri-putri lainnya. Saya dengan putri-putri lainnya mendapatkan banyak sekali pelajaran bagaimana kita bisa memahami strategi yang baik dalam mempromosikan potensi unggulan yang ada di daerah Kabupaten Bogor maupun di Indonesia secara efektif, sehingga potensi unggulan tersebut dapat dikenal secara nasional maupun global. Kami juga diberikan pelajaran tentang public speaking agar kedepannya kami bisa memberikan penyampaian yang baik sebagai duta untuk mempromosikan daerah kami. Bagi saya, pada kesempatan ini tentunya dukungan dan doa restu pada Bapak dan Ibu untuk menjadi yang terbaik dalam ajang pemilihan Putri Otonomi Daerah tahun 2021 ini dengan cara memberikan like dan komen positif pada video saya, Devi Purnamasari, di Instagram official Putri Otonomi Daerah. Selain itu juga saya ingin mengajak putri-putri terbaik dari seluruh kabupaten yang ada di Indonesia untuk bisa mengikuti ajang pemilihan Putri Otonomi Daerah yang pada tahun 2022 mendatang insya Allah
Kabupaten Bogor akan menjadi tuan rumah. Dan pemilihan tersebut berubah menjadi pemilihan Putri Otonomi Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih untuk kesempatannya. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu. Sampai jumpa di Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Devi. Terima kasih, salam sehat terus ya. Silakan Mbak Mega Diana dari Kabupaten Tanggamus. Waduh, luar biasa bajunya ini. Oke. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Jalan-jalan cari ikan patin. Dibuat pepes, bumbunya banyak rupa. Selamat siang seluruh hadirin. Semangat untuk Apkasi Otonomi Expo. Cakep. Terimalah salam khas dari kabupaten kami, Tabiun. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, perkenalkan nama saya Mega Diana Zamzam, yang merupakan finalis 5 besar Putri Otonomi Daerah 2021 yang merupakan perwakilan dari Kabupaten Tanggamus, tepatnya berada di Provinsi Lampung. Alhamdulillah kami telah sampai di tahap ini, di mana rangkaian demi rangkaian telah menampa kami, Bapak Ibu, baik secara mental, fisik, kemudian pengetahuan, wawasan, dan yang paling penting adalah keinginan untuk bermanfaat, khususnya bagi perkembangan ekonomi dan otonomi daerah di wilayah kami. Di sini kami belajar bagaimana strategi, kiat-kiat, kemudian program, kami juga dituntut untuk melahirkan ide kreatif yang nantinya akan digunakan untuk mengembangkan potensi-potensi unggulan tidak hanya di kabupaten kami, tapi seluruh kabupaten yang tergabung di dalam Apkasi. Pemateri dan juga dewan juri yang dihadirkan oleh panitia terus membuat kami belajar mulai dari public speaking, bagaimana investasi meningkatkan ekonomi, kemudian bagaimana lagi kami dimotivasi untuk terus membantu Apkasi, mendukung program-program Apkasi, yang khususnya nanti di Apkasi Expo kita bisa mendatangkan banyak tamu dan menambahkan nilai ekonomis, meningkatkan perekonomian di wilayah kami masing-masing. Bapak Ibu, kami di sini diberikan kesempatan untuk menceritakan dan mengenalkan bagaimana pesona dan juga wilayah-wilayah kami ini punya potensi yang sangat bagus. Dan di sini juga kami diberi kesempatan untuk saling mengagumi, Bapak Ibu, mengagumi bagaimana kami mengetahui putri-putri lain, menjabarkan bahwa Indonesia ini sangat kaya, ada banyak warisan budaya Nusantara di masing-masing tiap daerah. Oleh karena itu, saya mengundang para Bapak Ibu, mengundang seluruh kabupaten yang ada di Indonesia untuk mengirimkan putri terbaiknya pada ajang pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2022 yang akan mendatang. Karena jujur saja kami juga penasaran apa saja yang ada, apa saja kabupaten dan pesona yang ada di kabupaten Bapak Ibu masing-masing. Kemudian tugas menjadi seorang putri tidak terlepas untuk menjadi partner dan juga pendukung bagi Apkasi untuk meningkatkan kualitas-kualitas dan mengembangkan potensi yang ada di kabupaten masing-masing. Pembangunan, pengenalan, dan juga promosi masing-masing daerah tentunya menjadi hal yang terpenting untuk menggapai mimpi-mimpi kita. Izinkan saya, Mega Diana Zamzam, terpilih menjadi Putri Otonomi Daerah 2021 agar dapat berpartisipasi, berkontribusi, mengambil peran, dan menjadi bagian dari Apkasi untuk membangun negeri. Jika Bapak, Ibu, dan juga para hadirin ingin mendukung saya menjadi yang terbaik pada kompetisi ini, Bapak Ibu bisa menunjukkan dukungan dengan cara like dan komen foto dan video saya yang ada di Instagram @officialputriotonomidaerah. It is my honor to represent Tanggamus, and I'm ready to become Putri Otonomi Daerah 2021. Thank you and see you in Jakarta, everyone. See you Mega, see you Mega in Jakarta. Oke, sekarang saatnya Jelita Gabriela dari Musi Banyu Asin. Silakan Mbak Jelita. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Bapak, Ibu, dan semuanya. Halo Bapak, Ibu yang saya hormati, serta kakak-kakak dan teman-teman yang saya sayangi. Tentunya puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Izin memperkenalkan diri Bapak, Ibu, dan semuanya. Saya Jelita Gabriela Putri, finalis 5 besar pemilihan Putri Otonomi Daerah tahun 2021 dari Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Senang banget rasanya bisa jadi bagian dari finalis 5 besar pemilihan Putri Otonomi Daerah.
Nah, tentunya kita menuju ke 5 besar ini banyak banget ya pelajaran dan juga pengalaman yang diberikan oleh panitia advokasi dan juga motivator yang sudah disiapkan oleh panitia. Dan kami tentunya bisa mempelajari bagaimana sih strategi yang baik serta efektif untuk mempromosikan daerah kita tentunya, dan juga 416 kabupaten yang ada di Indonesia akan kami promosikan secara luas, baik nasional maupun global. Dan kami juga diberikan modal, bekal, yaitu public speaking, agar kedepannya kami siap untuk mempresentasikan dan juga memperkenalkan daerah kita, baik seperti yang saya katakan tadi, di tingkat nasional maupun di internasional. Nah, yang terpenting adalah kami juga saling berbagi pengalaman antara putri dari kabupaten yang lain dan juga saya sendiri juga berbagi pengalaman dengan putri-putri yang lain, bagaimana sih keberagaman yang ada di daerah masing-masing. Dan juga pada kesempatan kali ini, saya mohon dukungan dan restunya Bapak dan Ibu untuk saya menjadi yang terbaik dalam ajang pemilihan Putri Otonomi Daerah tahun 2021 ini dengan cara like dan juga memberikan komentar positif tentunya di Instagram official Putri Otonomi Daerah. Dan pada kesempatan kali ini juga saya mengajak putri-putri terbaik dari seluruh kabupaten di Indonesia untuk mengikuti ajang pemilihan Putri Otonomi Daerah yang insya Allah pada tahun 2022 akan dilaksanakan di Kabupaten Bogor. Terima kasih dan juga sampai jumpa di Jakarta. Salam melestarikan warisan budaya Indonesia. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Mbak Julita. Sekarang tiba saatnya untuk Uni Eliza. Ya, Uni Eliza ini dari Kabupaten Darmasraya. Ya, kabupatennya Ketua Umum Apkasi gitu ya. Silakan Mbak Uni Eliza. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sanaka sadonyo. Halo, saya Eliza Permatasari, finalis 5 besar pemilihan Putri Otonomi Daerah 2021 berasal dari Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah, di sini saya bisa menjadi salah satu finalis 5 besar di pemilihan Putri Otonomi Daerah tahun 2021 ini. Di setiap proses yang telah kami lakukan dalam proses finalis 5 besar, di sini kami dapat mendapatkan ilmu dan juga pengalaman yang luar biasa yang diberikan oleh para juri dan juga panitia yang setelah menyediakan kami dan mempersiapkan kami motivator untuk menambah ilmu dan wawasan kami selama proses finalis 5 besar ini. Di sini kami bisa memahami bagaimana strategi yang tepat dan baik untuk mempromosikan keunggulan dan sektor yang ada di daerah kami masing-masing dengan cara panitia menyediakan dan memberikan kami pelajaran tentang public speaking yang baik dan benar yang nantinya akan berguna untuk kami menjadi duta-duta yang akan mempromosikan sektor unggulan yang ada di daerah kami masing-masing dan khususnya di setiap kabupaten yang ada di Indonesia ini. Dan selain itu, saya dan juga para finalis lainnya juga diberikan waktu yang sangat luar biasa karena kami saling bekerjasama, kami saling berbagi berpengalaman tentang keberagaman potensi unggulan yang ada di daerah kami masing-masing. Untuk itu, pada kesempatan siang hari ini, saya Eliza Permatasari, perwakilan dari Kabupaten Darmasraya, ingin meminta doa dan restu kepada Ibu dan Bapak semuanya, agar saya bisa menjadi yang terbaik pada pemilihan Putri Otonomi tahun 2021 ini, dengan cara like dan juga memberikan komentar yang positif pada video saya, Eliza Permatasari, di Instagram official Putri Otonomi Daerah. Dan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya ingin mengajak semua putri-putri terbaik pada setiap kabupaten di Indonesia untuk mengikuti pemilihan
Putri Otonomi Daerah pada tahun 2022 mendatang. Dan untuk Bapak, Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Salam sehat semuanya dan sampai jumpa di Jakarta nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Uni Eliza. Sekarang tiba saatnya untuk Mbak Angela Putri Artita dari Kabupaten Berau. Nah, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kabupaten Berau yang sudah memfasilitasi 5 finalis Putri Otonomi Daerah ini untuk pra-karantina di sana. Nanti di sana mereka akan mengeksplor seluruh potensi yang ada di Kabupaten Berau. Silakan Mbak Angela. Iya Bapak, terima kasih. Dan sama-sama senang sekali rasanya bisa mengundang semua finalis dari kabupaten untuk datang ke Kabupaten Berau ya Bapak. Baik, saya akan menyapa salam saya dalam bahasa daerah saya. Abisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, perkenalkan nama saya Angela Putri Artita, akrab disapa dengan Putri. Saya merupakan salah satu finalis 5 besar Putri Otonomi Daerah 2021 dari Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Ya, untuk pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya saya boleh untuk hadir pada kesempatan ini, menyapa semua Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini, dan juga bisa ikut bergabung dalam kompetisi Putri Otonomi Daerah 2021. Baik, dalam perjalanan kami menuju 5 besar, ke grand final juga, banyak hal-hal, proses-proses yang sudah kami lewati, baik tugas-tugas dari juri, maupun materi-materi yang telah diberikan. Kami senang sekali karena bisa terpilih menjadi finalis Putri Otonomi Daerah 2021 karena begitu banyak pengalaman, pengetahuan yang kami dapatkan mengenai apkasi, mengenai strategi untuk mengenalkan daerah kami kepada nasional maupun secara global. Kami bersyukur karena juri dan motivator yang telah disediakan oleh panitia. Dan juga di sini yang terpenting, saya mengucap syukur karena boleh tetap bersapa dengan teman-teman finalis walaupun secara virtual. Kita belum pernah bertemu, tapi komunikasi tetap terjalan. Luar biasa sekali untuk semua finalis dan juga panitia yang telah menjalin silaturahmi melalui komunikasi baik secara virtual ya. Saya berharap kita bisa segera bertemu nanti di Jakarta. Dan pada kesempatan ini juga saya mohon dukungan dari Bapak, Ibu, teman-teman semua untuk mendukung saya sebagai Putri Otonomi Daerah 2021 karena saya siap untuk menjadi ujung tombak apkasi dan juga membangun daerah saya dan seluruh daerah yang ada di Indonesia. Seperti itu. Dan pada kesempatan ini juga saya mau mengajak putri-putri daerah terbaik untuk bisa mengikuti ajang Putri Otonomi Daerah 2022 yang nanti akan berubah menjadi Putri Otonomi Indonesia. Ya, harapannya Bapak Ibu di sini yang sedang mengikuti Zoom bisa mengajak putri-putri daerah terbaik untuk ikut serta dalam Putri Otonomi Indonesia ini. Karena disinilah kita bisa berkontribusi menjalin hubungan antar daerah ke pusat untuk sama-sama membangun potensi yang ada di daerah kita. Dan juga terima kasih untuk kesempatannya karena kami boleh bergabung bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini pada Zoom kali ini, mengenalkan diri kami, dan nantinya kita akan bertemu di Jakarta. Untuk itu, salam sehat, jaga kesehatan semuanya, kita akan bertemu di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Mbak Angela dan 5 finalis Putri Otonomi Daerah lainnya. Sebelum itu kita foto bersama dulu ya, ke-5 putri ini. Tolong berikan yang face yang terbaik gitu lah. Satu lagi mana Devi? Devi mana satu lagi nih Mbak Devi nih? Mbak Devi? Mbak Devi? Ah, dia nongol. Oke. 1, 2, 3. Ulang ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih para putri-putri yang cantik.
Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu tadi sudah kami perkenalkan putri-putri terbaik ya dari masing-masing kabupaten. Yang kedepannya mudah-mudahan putri-putri dari kabupaten Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa mengikuti ajang pemilihan Putri Otonomi Indonesia ya, yang akan berubah nama nantinya menjadi pemilihan Putri Otonomi Indonesia pada tahun 2022 yang tadi sudah disebutkan nih sama Mbak Devi, itu tuan rumahnya adalah Kabupaten Bogor. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Pak Mirza selaku moderator acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin. Cuma Pak Udin curang nih. Foto bersamanya hanya Putri Otonomi. Jadi saya mohon kepada semua peserta untuk menghidupkan atau mengaktifkan webcamnya untuk kita foto bersama untuk kepentingan dokumentasi dari kegiatan kita ini. Tolong ini ada 6 kali. Diberikan senyum manisnya Bapak Ibu sekalian. Tolong dinyalakan untuk webcamnya. Sebentar, cheese 1, 2, 3. Lagi Pak Buklis. 1, 2, 3. 2 kali lagi. 1, 2, 3. Masih Pak Muklis? Masih? Ya. Karena cukup banyak pesertanya Bapak Ibu sekalian, jadi mohon agak bersabar sebentar biar semuanya terdokumentasi dengan baik. Sebentar. Masih. Sudah? Baik, Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada sore hari ini. Sebelum kita sampai ke penghujung acara, tadi ada pertanyaan dari chat ini. Pertama, pada saat pembukaan berapa orangkah yang hadir? Saya pikir tadi sudah disebutkan oleh Pak Udin bahwa pada pembukaan kali ini kita tidak dapat mengundang banyak seperti biasanya sampai 2.000 orang pada saat pembukaan, tapi pada saat ini, pada kegiatan tahun ini, karena protokol kesehatan tidak memungkinkan untuk banyak orang, jadi hanya 200 orang maksimal untuk bisa hadir di venue tempat kegiatan Apkasi Otonomi Expo tersebut. Lalu ada juga pertanyaan dari Bapak Ibu, pada saat Expo adakah agenda pertemuan atau musyawarah pengurus? Menurut daftar acara yang ada, ini kita tidak seperti biasanya memang ada rapat kerja nasional, tapi untuk tahun ini karena sudah dilaksanakan di Bali kemarin, jadi kita tidak lagi melaksanakan rapat kerja nasional pada kegiatan Expo kali ini. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini juga perlu kami informasikan kegiatan Apkasi dalam waktu dekat ke depan ini, yaitu yang pertama pada Senin tanggal 20 September 2021 akan dilaksanakan rapat dengar pendapat Apkasi dengan Komite 1 DPD RI atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dengan pokok bahasan yang akan dibahas pada pertemuan tersebut adalah
evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa pandemi COVID-19 ini. Lalu kegiatan berikutnya yang terdekat yaitu webinar series pendidikan yang mengangkat tema mewujudkan guru cakap bermedia digital, cakap numerasi, dan berkarakter dalam menghadapi tantangan global yang merupakan kegiatan berseri untuk tahun ini akan dilaksanakan di 22 kabupaten dan telah dilaksanakan di 10 kabupaten terakhir, dan untuk yang dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan di Kabupaten Toraja pada tanggal 23 September 2021. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf tidak membuka sesi tanya jawab karena memang waktu sudah tidak memungkinkan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada saat ini, yaitu Expose Apkasi Otonomi Expo 2021. Sebagaimana tujuan dari pertemuan ini hanya untuk merefresh, mengingatkan tentang teknis pelaksanaan dari Apkasi Otonomi Expo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 hingga 22 Oktober 2021 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Demikian Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kalau memang ada pertanyaan, silakan saja. Ya, mohon izin. Ditanya kontak masing-masing Bapak. Ya Bapak. Mohon izin Pak, dari Luhut Utara. Mohon maaf Bapak, silakan saja kalau ada pertanyaan karena memang ini waktunya terbatas sekali Bapak. Jadi pertanyaan bisa melalui kontak dari masing-masing yang telah atau lewat room chat room yang ada di fasilitas Zoom ini Pak. Mohon maaf ya Bapak. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian peserta kegiatan ini. Demikian acara ini, saya dari pemandu acara mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.